I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pencemaran suara adalah bunyi atau suara yang dikeluarkan oleh benda dan dikeluarkan oleh suara yang sangat keras dan dapat mengganggu lingkungan sekitarnya. Sumber pencemaran suara yang pertama, transportasi. Contohnya pesawat terbang yang akan lepas landas atau mendarat dapat menghasilkan suara bising yang dapat mengganggu orang-orang sekitar bandara tersebut. Yang kedua, alat rumah tangga. Contohnya mesin cuci yang digunakan akan mengeluarkan suara bising dan dapat mengganggu orang-orang sekitarnya. Ketiga, aktivitas sosial. Contohnya acara-acara yang dapat mengeluarkan suara kembang api, petasan, atau pengeras suara yang dapat mengganggu orang-orang yang ada di sekitarnya. Ada beberapa penyebab pencemaran suara. Yang pertama, lalu lintas darat. Kebisingan lalu lintas merupakan penyebab pencemaran suara yang paling banyak di perkotaan. Salah satunya yaitu mobil yang menghasilkan 90 desibel, sedangkan bus menghasilkan 100 desibel. Yang selanjutnya adalah lalu lintas udara. Lalu lintas udara seperti kegiatan pesawat dapat menghasilkan 130 desibel. Selanjutnya, situs konstruksi. Situs konstruksi bagi contohnya itu pneumatik yang dapat menghasilkan suara hingga 110 desibel. Selanjutnya, aktivitas malam seperti bar dan restoran yang dapat menghasilkan 100 desibel. Selanjutnya, hewan, contohnya anjing yang dapat menghasilkan suara sekitar 60-80 desibel. Ada beberapa gangguan yang disebabkan oleh pencemaran suara. Yang pertama, hipertensi. Yang kedua, kehilangan pendengaran. Yang ketiga, gangguan tidur. Keempat, perkembangan anak. Dan selanjutnya, disfungsi kardiovaskular. Yang terakhir, demensia. Cara mengatasi dampak dari pencemaran suara. 1. Menggunakan alat peredam suara. Jika kita tinggal di tempat yang bising atau dekat dengan bandar udara, kita bisa menggunakan alat peredam suara untuk meredam kebisingan. Yang kedua, menggunakan barang elektronik secara bijak. Kita harus mematikan barang elektronik yang tidak digunakan, terlebih jika barang elektronik tersebut menghasilkan suara yang bising. 3. Mendengarkan suara yang menenangkan. Daripada membuka lagu dengan tempo yang cepat, kita lebih baik mendengarkan instrumen yang menenangkan. Yang keempat, lakukan relaksasi. Stres yang disebabkan oleh pencemaran suara dapat diatasi dengan melakukan meditasi. Kesimpulan, yang pertama, pencemaran suara adalah gangguan akibat suara dengan volume yang tinggi yang bisa merusak indera pendengaran. Yang kedua, dampak dari polusi suara bisa mengaruhi kesehatan fisik dan mental. Yang ketiga, menurunkan volume musik, menggunakan earflow, atau menjauhi kebisingan dapat mengurangi dampak dari pencemaran suara.